Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Labib Agus Priambodo dari kelas 1A dengan NIM 12511700042. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai monograf untuk memenuhi tugas mata kuliah sumber informasi yang diampu oleh Ibu Lili Sudriaweni MHum. Oke, monograf secara sederhana, monograf adalah karya tulis ilmiah berbentuk buku yang membahas satu topik tertentu secara mendalam dan menyeluruh. Istilah monograf sendiri berasal dari bahasa Yunani, mono yang berarti satu dan graphen yang berarti menulis. Jadi secara harfiah, monograf berarti tulisan yang fokus hanya pada satu bidang atau satu tema utama. Nah, gitu. Selanjutnya, menurut Direktorat Sumber Daya Ristek Dikti, monograf merupakan suatu karya ilmiah yang ditulis oleh seorang pakar dalam bidang tertentu yang berisi pembahasan utuh mengenai satu objek atau salah satu aspek dari salah satu subjek dengan pendekatan ilmiah yang sistematis dan memiliki unsur kebaruan. Artinya monograf ini itu tidak hanya sekedar kumpulan tulisan atau teori, tetapi juga hasil pemikiran ilmiah yang disusun berdasarkan metode penelitian yang jelas, data terkini, dan analisis mendalam. Kemudian monograf seringkali menjadi bentuk publikasi dari hasil penelitian dosen, peneliti, atau akademis yang ingin menyebarluaskan temuan ilmiah dalam bentuk buku tunggal. Jadi berbeda dengan jurnal yang bersifat ringkas dan per artikel. untuk bisa disebut monograf, sebuah buku harus memenuhi beberapa unsur berikut. Yang pertama ada rumusan masalah yang spesifik dan relevan, kemudian ada mengandung nilai kebaruan atau novelty, baik dari teori, data, maupun pendekatan, kemudian menggunakan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dilengkapi dengan teori pendukung dan data mutakhir. Gitu. Jadi sebagai contoh, ada monograf berjudul Etika Informasi dalam Era Digital, karya Dr. Rina Astuti. Buku ini membahas secara ilmiah bagaimana sih etika penggunaan data dan informasi di dunia maya harus diterapkan, lengkap dengan kajian teorinya, datanya, dan hasil penelitiannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa monograf itu adalah karya ilmiah tingkat lanjut yang hasil pemikiran mendalamnya seorang ahli yang berfokus pada satu tema utama dan memberikan kontribusi nyata pada pengembangan ilmu pengetahuan. oke, selanjutnya ada karakteristik monograf. Yang pertama itu karakteristiknya bersifat tunggal. Monograf ini tidak terbit berseri seperti jurnal-jurnal atau majalah lainnya. Kemudian karakteristik yang kedua, membahas satu topik utama atau beberapa subtopik yang saling berhubungan erat. Yang ketiga, ditulis oleh satu penulis. Dan yang keempat, lengkap dalam satu jilid, selesai dalam satu volume, tidak berkelanjutan, dan bahasanya Sistematis dan mendalam, tidak bersifat umum ataupun dangkal. Kemudian ada jenis-jenis monograf. Yang pertama ada buku teks atau textbooks. Buku teks atau textbooks ini disusun dengan tujuan pembelajaran atau instruksional. tidak hanya memberi informasi, melainkan juga membantu pembaca untuk memahami dan menguasai konsep suatu bidang ilmu tertentu. Biasanya dilengkapi ilustrasi, diagram, serta contoh kasusnya. Contohnya, contoh textbooks ini pada pengantar ilmu perpustakaan karya Profesor Sulistyo Basuki. Kemudian contoh monograf yang kedua ada buku referensi. Buku ini digunakan untuk mencari informasi tertentu, bukan untuk dibaca dari awal sampai akhir. Biasanya berisi data, istilah, atau penjelasan ringkas yang mudah dicari melalui indeks. Contoh dari buku referensi ini yaitu KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan yang lainnya Oxford Reference Dictionary. Selanjutnya, contoh monograf yang ketiga ada di ensiklopedia. Ensiklopedia ini merupakan kumpulan artikel yang membahas berbagai cabang ilmu pengetahuan. Bisa umum, bisa juga khusus. Misalnya ensiklopedia biologi, ensiklopedia fisika, dan lain sebagainya. Susunan biasanya berdasarkan abjad atau topik. Contoh dari ensiklopedia yaitu tadi ensiklopedia biologi, ensiklopedia Britannica, ensiklopedia Islam,
yang fungsinya menjadi titik awal pencarian literatur dan referensi ilmiah. Tuh. Selanjutnya, contoh monograf yang keempat ada kamus. Kamus ini adalah buku yang berisi informasi tentang kata, mulai dari ejaan, makna, hingga pengucapan. Ada dua jenis kamus. Yang pertama ada kamus terjemahan antar bahasa, seperti Oxford English Indonesian Dictionary, dan yang kedua seperti kamus bahasa Inggris seperti KBBI gitu. Masuk juga ke sini. Kemudian contoh monograf yang kelima ada buku tahunan atau almanak. Almanak sendiri dan buku tahunan juga, keduanya berisi data statistik. Kemudian juga berisi informasi penting yang diperbarui setiap tahunnya, seperti laporan. Contohnya Europa Yearbook, Statistical Abstract of Indonesia. Dan selanjutnya ada contoh monograf sumber biografi, yaitu berisi kisah kehidupan seseorang yang disusun berdasarkan fakta dan sumber tertulis. Contohnya kayak kamus biografi nasional Indonesia dan Who's Who in the World. Kemudian ada direktori. Direktori sendiri berisi daftar orang, lembaga, ataupun organisasi yang disusun secara sistematis. Contohnya seperti Direktori Perguruan Tinggi Indonesia, Directory of Open Access Journals, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada contoh buku pegangan atau handbook. Buku pegangan ini merupakan kompilasi informasi singkat dan juga praktis untuk keperluan teknis atau profesional. Contohnya seperti CRC Handbook of Chemistry and Physics. Ada monograf buku pedoman atau buku petunjuk berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu hal, misalnya seperti pedoman penulisan skripsi dan disertasi Universitas Indonesia gitu. Selanjutnya ada contoh monograf tabel yang berisi data dalam bentuk numerik yang mudah dibaca dan dibandingkan. Contohnya seperti yang ada di kimia, tabel periodik unsur kimia, dan ada yang di fisika yaitu tabel konstanta fisika. Dan yang terakhir contoh monografnya yaitu terjemahan. Terjemahan ini merupakan hasil ahli bahasa dari sumber ilmiah lain. Contohnya kayak Das Kapital karya Karl Marx versi bahasa Indonesia. Gitu. Oke, itu tadi contoh-contoh contoh-contoh dari monograf yang bisa saya jelaskan sedikit. Untuk monograf sendiri itu berfungsi untuk mendokumentasikan hasil penelitian dalam bentuk yang lebih luas daripada jurnal. Kemudian menjadi sumber rujukan utama bagi peneliti dan akademisi. Kemudian juga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu serta menunjang karir akademik, misalnya kayak sebagai syarat kenaikan jabatan dosen dan lain sebagainya. Itu deh. Selain itu juga monograf ini juga bisa digunakan sebagai buku pegangan ajar di perguruan tinggi, buku pegangan dosen di perguruan tinggi jika materinya relevan dengan kurikulum gitu. Jadi kita dapat simpulkan bahwa monograf ini adalah karya ilmiah yang mendalam, terstruktur, dan memiliki nilai kebaruan. Monograf bukan sekedar buku biasa, melainkan hasil pemikiran akademik yang berkontribusi langsung pada kemajuan ilmu. Mungkin cukup penjelasan singkat tentang monograf dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.